kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Musik. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Mari kita tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Teman-teman masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Mari kita nyanyi lagi. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Teman-teman boleh duduk lagi. Sekarang kita akan masuk untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Bapak kita adalah Bapak yang setia, yang selalu menolong kita. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
sudah selesai memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik apa yang hamba-Mu katakan kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu supaya dia bisa memberikan khotbah yang dapat membuat kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa, amin. Shalom teens, apa kabar semua? Pasti semua di rumah baik-baik saja ya. Nggak berasa kita sudah masuk bulan Maret. Ya, kalau di bulan Februari kemarin kita banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi kita ya. Kalau misalkan adik-adik ingat kita ada membahas tentang Yusuf, Yosua, Daud, dan yang paling terakhir kemarin tentang Daniel. Nah, kita di situ belajar, kita melihat kalau mereka semua itu sebelumnya adalah orang-orang biasa. Ya kan, ada yang jadi budak dulunya, ada yang jadi tawanan, ada yang dulunya cuma jadi seorang gembala domba. Tetapi di akhir kisahnya atau selama perjalanan mereka, kita melihat mereka tuh menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang berdampak. Memang betul kita belajar dari mereka tentang sikap mereka. Respon mereka tuh apa sih ketika mereka belum menjadi apa-apa gitu loh. Selain Tuhan yang memang memilih mereka, selain Tuhan memang berkenan kepada mereka, tapi ada satu faktor yang cukup berpengaruh dalam kehidupan mereka dari bukan siapa-siapa menjadi orang besar. Salah satunya adalah talenta. Ya, di bulan Maret ini kita akan banyak belajar mengenai talenta. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak apa sih itu talenta? Ayo. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta dikatakan seperti ini. Pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Bahkan di sini dikatakan Allah telah menganugerahkan atau memberikan kekuatan dan petunjuk. Artinya apa? Talenta itu memang ada dalam setiap pribadi kita masing-masing. Nggak ada di sini yang bisa dibilang apa ya? Nggak ada yang nggak bisa apa-apa. Semua pasti punya keahlian, semua pasti punya kemampuan. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi yang aku bacain di sini pun juga mengakui bahwa talenta itu adalah pemberian dari Tuhan. Dari anugerah Tuhan. Dari sejak lahir kita tuh sudah ditaruhkan. Tinggal nanti bagaimana sih kita bisa mengasah talenta tersebut supaya bisa menjadi berguna bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Nah, bacaan Alkitabnya ada di Matius 25 ayat ke-14 sampai 30 ya. Jadi perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Nah, adik-adik pasti udah nggak asing ya dengan firman Tuhan ini. Perumpamaan tentang talenta aku bacain atau aku bawakan sedikit kisahnya saja secara garis besar, nanti adik-adik bisa dibaca. Ada di itu ya tadi ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi kisahnya adalah gini. Ada seorang tuan yang mau berpergian, lantas dia mempercayakan hartanya tuh kepada hambanya. Ada 3 orang hamba. Hamba yang pertama itu dipercayakan 5 talenta. Hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta dan hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Nah, hamba yang dipercayakan 5 talenta ini, dia mengusahakan atau mengasah talentanya sehingga dia bisa menghasilkan 5 talenta. Begitupun juga hamba yang kedua, dia dikasih 2 talenta, dia mengusahakannya, dia mengerjakannya, sehingga dia bisa menghasilkan 2 talenta lagi. Tetapi yang unik adalah hamba yang dikasih 1 talenta. Berbeda dengan hamba-hamba yang sebelumnya, hamba yang ini malah menyimpan, mengubur, memendam talenta yang dikasih tuannya. Sampai tuannya kembali, tuan ini meng-cross check kan, hamba yang dikasih 5 talenta menghasilkan berapa. Hamba yang dikasih 2 talenta menghasilkan berapa. Nah, ketika dicek, hamba yang dipercayakan 1 talenta ini, loh kok kamu malah nggak mengusahakannya. Tahu gitu, talenta yang itu kamu kasihin aja ke hamba yang lain supaya diusahakan dan memberikan hasil gitu loh. Nah, hamba yang ini akhirnya diambil talentanya, dikasihin ke orang lain dan hamba yang ini dihukum. Nah, tadi kan kita udah baca, setiap orang pasti punya minimal 1 talenta. Amin. Ada yang mungkin lebih dari 1 ya puji Tuhan gitu kan. Nah tapi minimal tuh ada 1 talenta. Tinggal tergantung kita itu mau menjadikan talenta itu seperti apa. Mau jadi hamba yang punya 5 talenta kah? Mau jadi hamba yang punya 2 talenta kah? Apa malahan mau ikut-ikutan? Jadi kayak hamba yang terakhir dikasih 1 talenta pun gak jadi apa-apa. Disimpan malahan dia banyak komplain akhirnya dihukum gitu loh. Nah kita akan belajar kenapa sih
seseorang tuh ketika udah dikasih talenta sama Tuhan, lantas talentanya tuh nggak jadi apa-apa gitu. Malahan ya sia-sia ya. Kita kan belajar ada 4 poin aku mau bagikan. Yang pertama, kenapa orang nggak bisa mengembangkan talentanya? Karena dia malas, ya kan? Malas. Dia tahu dia punya talenta misalnya sebagai ahli menyanyi, ya kan? Lantas malas. Aduh, udah deh, suaraku udah bagus, aku udah bisa nyanyi, udah deh nggak usah perlu latihan-latihan, udah cukup aku begini, nanti pasti udah besar aku bisa jadi penyanyi. Kira-kira menurut adik-adik orang seperti ini bisa sukses nggak? Nggak akan. Karena kenapa? Malas. Talentanya dia udah tahu apa, dia udah punya skill, udah punya kemampuan, lantas nggak pernah diasah. Karena apa? Malas. Ini yang namanya salah satu contoh menyia-nyiakan talenta. Tadinya mungkin masa depannya udah cerah ya, udah kelihatan, wih suaranya bagus ya. Tapi nggak pernah diasah, lantas ya itu kayak yang tadi hamba punya satu talenta, udah punya, lantas dipendem, udah didiemin aja. Nggak akan jadi apa-apa. Itu nomor 1. Nomor kedua adalah cuek. Ya kan? Misalkan kalau tadi kan menyanyi, misalkan mau jadi talentanya atau skillnya misalkan mau jadi seorang pengusaha, ya kan? Lantas karena masih sekolah, masih kelas 5 SD, kelas 6 SD, aduh udah deh kayaknya nanti aku mau jadi pengusahanya, ntar aja deh urusinnya, toh aku juga masih kecil, nanti aja deh kalau aku udah lulus kuliah baru aku mikirin aku mau usaha apa. Ya kembali lagi, udah punya talenta, lantas cuek. Nggak diapa-apain juga talentanya, habis dimakan waktu. Ketika nanti udah tiba masa-masa lulus kuliah, ditanya, kira-kira kamu mau usaha apa? Mau jadi usaha apa ya? Besok lagi deh pikirannya, malahan besok lagi. Makin buang-buang waktu lagi, gitu loh. Nggak jadi apa-apa juga, sia-sia talenta itu. Yang ketiga, tidak percaya diri. Nah ini berbeda. Terkadang orang ada yang sudah pandai menyanyi misalkan, suaranya bagus. Ya kan, kalau nyanyi lagu apa aja pasti hasilnya bagus. Tetapi dia itu punya rasa minder. Aduh kayaknya aku ini gak pantas deh jadi seorang penyanyi. Aduh kayaknya suara aku gak bagus deh. Aduh banyakan aduhnya. Gitu, gak jadi apa-apa juga karena gak percaya diri dianya. Padahal orang-orang mungkin banyak yang, kamu cocok deh jadi penyanyi. Kamu cocok deh menjadi chef misalnya. Tapi karena rasa gak percaya diri itu, dia itu jadinya nggak bisa mengembangkannya, tertutup dengan segala macam intimidasi, nggak mampu, nggak bisa. No, ya jangan pernah berpikiran seperti itu. Dan yang keempat adalah karena banyak orang belum tahu keahliannya itu apa sih. Nah, untuk poin nomor 4 ini kita akan lihat solusinya di bawah. Yang pertama, bagaimana sih caranya orang itu bisa mengembangkan talentanya? Yang pertama adalah apa? Kita harus banyak mencari tahu. Kira-kira itu kita minatnya seperti apa? Zaman sekarang kan udah enak. Ya kan melalui handphone kalian bisa googling, ya kan. Misalkan yang mau jadi chef, kalian bisa lihat, wah lihat dari YouTube kan banyak tuh kan, ada chef-chef terkenal, masakannya kelihatannya enak-enak, kalian bisa ikutin gitu loh. Bahannya ini coba. Nah itu, kalian harus mencari tahu. Misalkan atau selain chef, misalkan kalian mau jadi seorang atlet ya, ada yang jadi atlet bola basket kah, mungkin atlet tinju kah, kalian bisa belajar gitu loh. Cari tahu, kira-kira untuk bidang ini baiknya tuh seperti apa, bidang ini baik seperti apa. Terus kita lihat ke dalam hati kita. Kita lihat ke dalam diri kita. Kita tuh rasanya minatnya mau jadi apa, telusuri lebih dalam. Pelajari lebih dalam. Pasti kalian akan mengerti dan melihat, wah inilah talentaku. Rasanya kayaknya aku cocoknya jadi dokter deh. Gak apa-apa silakan pelajarin. Dokter bedah kah, dokter gigi kah, dokter mata banyak. Kalian bisa pelajari. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang bisa membangkitkan atau meningkatkan kemampuan kita ya, atau lingkungan kita tuh harus lingkungan yang positif. Ya, jadi misalkan kayak aku nih, dulu kan aku udah pernah cerita, awal-awal kerja di sini aku nggak ngerti apa-apa. Tetapi karena aku banyak bergaul dengan orang yang mengerti bidang aku bekerja, aku nggak banyak omong di situ, aku dengerin aja masukan-masukan, input-input apa segala macam. Lama-lama jadi bisa, gitu. Bukan karena hebat, tetapi kita memang perlu lingkungan itu. Kita perlu lingkungan yang mensupport kita. Kita perlu lingkungan yang ketika mungkin kita lemah, ketika mungkin kita bingung dikasih tahu, oh lebih baik kamu begini, lebih baik kamu begitu gitu loh. Jangan malahan sebaliknya. Kita udah setting goals, aku harus jadi dokter. Tetapi kita seringnya bergaul sama orang ngapain? Yang main game terus, atau mungkin yang suka gosip, atau mungkin yang suka ngapain lagi? Buang-buang waktu gitu ya, nggak jelas waktunya dihabisin untuk apa. Ya goalsnya udah ada,
tujuannya udah tahu mau jadi apa. Lantas pergaulannya salah, jadinya hilang. Nah kita harus mencari pergaulan yang benar-benar membangun kita. Ya kan pribadi kita menjadi dari nggak ngerti apa-apa bisa jadi orang yang banyak pengetahuan, banyak taunya, banyak kebisaannya. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah jangan malu bertanya apabila kita nggak ngerti. Banyak tanya. Ada peribahasa ya, malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita nggak ngerti satu hal, mau nanya, aduh malu, atau mau nanya takut diomelin, jangan. Selagi kita nggak mengerti hal tersebut, kita tanya sampai ngerti. Nah itu prinsipnya. Ya kan, contohnya misalkan di sekolah, ada yang nggak bisa pelajaran matematika misalnya. Aduh karena gurunya galak, aku takut ntar aku tanya malah dibentak-bentak. Enggak, jangan. Ya kan, apalagi kalian sekolah tuh orang tua udah keluarin biaya. Ya kan, lantas kalian kalau ada nggak ngerti, nggak mau nanya, ya sayang. Harus kita tanya, Pak, Bu, ini bagaimana? Ajarin saya nggak ngerti. Atau kita misalkan punya teman yang lebih pintar atau lebih bisa, kita tanya, gitu kan, bro, ajarin gue dong bro, gue nggak ngerti. Nah, ajarin sampai, tanya sampai ngerti. Nah itu pun dulu yang aku lakukan. Ketika misalkan kalau aku nggak ngerti, terus diem aja. Wah, bisa dipecat gitu loh. Tapi ketika kita nggak ngerti, kita tanya teman kita. Kita tanya orang-orang yang ada di luaran sana yang mungkin satu profesi sama kita. Kita banyak tanya. Dengan kita banyak tanya, banyak bergaul gitu kan, kita dapat informasi, dapat ilmu lebih banyak dan lebih cepat kita mengerti tentang bidang tersebut. Yang keempat, minta tuntunan Tuhan. Nah ini, gimana kau caranya minta tuntunan Tuhan? Emang Tuhan ngerti cara jadi YouTuber? Ya ngerti. Tuhan nggak ada yang nggak ngerti, dia ngerti. Apapun dia tahu caranya, tinggal kitanya mau tanya apa enggak. Kalian ingat gak? Ada kisah Daud, ketika Daud itu mau mengejar tawanan. Itu Daud nanya Tuhan dulu loh. Tuhan, aku kejar apa enggak ya? Lantas Tuhan ngomong kan, kejar, kau akan dapat, kau akan menang. Nah begitu pun kita. Ya mungkin kita enggak seinstan Daud ya, tanya Tuhan, Tuhan jawab enggak. Tapi terus doakan. Tuhan, aku enggak tahu nih cita-citaku mau jadi apa. Tuhan, aku juga masih enggak tahu nih talentaku mau jadi apa ya, rasa-rasanya kok begini-gini aja gitu loh. Hobiku cuma main game, hobiku cuma nonton film doang. Kayaknya teman-temanku hebat Tuhan. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, jadi astronot. Kok mereka tahu? Gak apa-apa. Sejak dari masa muda kalian justru ini saatnya, momennya. Kalian tanya Tuhan, Tuhan aku mau jadi apa? Cocoknya aku jadi apa? Nah itu masih ada waktu. Ya kan? Jangan sampai nanti kalian kayak tadi yang pertama aku bilang, udah sampai lulus kuliah masih belum tahu mau jadi apa. Mulai sekarang nih, abis dengar firman hari ini, buru-buru deh bagi yang mungkin, karena beberapa waktu lalu ya, ada di Zoom, di Teens Prayer kalau nggak salah ya, aku sempat tanya gitu kan beberapa orang, cita-citanya apa? Ada yang udah jawab dengan yakin, ada yang jawab dengan ragu-ragu, ada yang bilang masih belum tahu Kak. Nah itu, buru-buru, ya kan, karena apa ya, bisa dibilang waktu tuh bukan waktu yang lama, waktu tuh gak berasa kan ya, waktu tuh adalah cepet loh. Ini udah hari Minggu nih, ntar kita lewatin, udah ketemu hari Jumat lagi, ya besok ketemu Minggu lagi. Nah itu, kita masih muda, punya waktu yang mungkin masih dibilang masih cukup panjang, kita maksimalkan dari sekarang. Tanya Tuhan, seperti apa sih baiknya gitu, dan Tuhan akan jawab. Terus doakan, kalau misalkan hari ini belum dijawab, Tuhan mana kata Ko Charlie kalau nanya Tuhan dijawab. Doakan terus. Kalau kalian dulu pernah dengar kesaksian Ci Iren ya, yang mau kuliah. Dia berdoa sama Tuhan gak dalam waktu 1 hari, gak dalam waktu 1 bulan, gak dalam waktu 1 tahun. Tapi terus didoakan bertahun-tahun dan jadi. Gitu loh. Karena kita percaya ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Yang kelima, berani mencoba. Jangan takut gagal. Ya kan? Kita udah bergaul, kita udah banyak googling, kita udah banyak tanya, dan kita udah tanya Tuhan. Lantas gak berani melangkah. Takut, aduh nanti kalau gagal aku malu. Nanti kalau gagal aku diomelin papa mama, gak apa-apa. Ya kan? Karena bisa dibilang gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Gak masalah. Yang penting kita melakukan sesuatu, misalkan masak ya, masak. Aku mau jadi chef. Misalkan aku mau masak spaghetti carbonara. Ya kan? Spaghetti carbonara itu kan rasanya gurih ya. Lantas karena kita masih amatir, kok malahan jadi rasanya manis, ngaco gitu kan. Gak apa-apa, pelajarin. Kenapa bisa jadi lebih manis, kenapa gak bisa jadi lebih gurih, nah pelajarin. Ya kan, nah itu. Jadi gak ada sesuatu hal tuh yang ketika kita pengen,
kita belajar, kita lakukan, terus langsung berhasil. Kebanyakan tuh awalnya pasti gagal. Tapi ketika kita mau terus mencoba, dan mencoba, pasti akan berhasil. Amin. Jangan takut gagal, ya kan? Karena firman Tuhan kan berkata, iman tanpa perbuatan sama aja mati. Kita banyak planning, aku mau jadi dokter, aku mau kuliah di sini, ya kan? Aku mau lulus kuliah umur segini, semester segini. Ya, tapi kita nggak lakukan juga, ya sama aja. Jadi istilahnya suksesnya cuma dalam mimpi. Suksesnya cuma dalam angan-angan, gak jadi apa-apa juga. Begitu mimpi kan orang bangun biasa, ya mimpi doang ya, nah, bisa jadi begitu. Kan kita gak mau ya, di mana-mana kita udah setting goals, kita mau jadi apa, kita kejar itu, kita pasang target-target, tapi kita lakukan, pasti bisa berhasil. Amin. Nah adik-adik, talenta yang Tuhan kasihkan kepada kita, itu bukan untuk cuma dipendem, ya kan? Bukan cuma untuk ditanam seperti hamba yang tadi punya satu talenta, enggak. Tapi setiap talenta yang Tuhan kasih kepada kita, itu kita pelajari, kita kembangkan, kita asah untuk jadi lebih baik. Supaya apa? Supaya bisa berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Amin. Kemudian udah itu apa? Memuliakan Tuhan. Kembali lagi, ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk apa-apa. Gitu loh. Kemudian adalah apa? Begitupun dengan anak-anak teens yang ada di sini. Ya kan, aku percaya kalian tuh generasi muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa, amin. Tuhan mau pakai kalian, Tuhan mau pakai kita, itu bukan serta-merta Tuhan gak punya persiapan apa-apa. Aku jadi teringat kisahnya si ini waktu itu aku bawain, kisahnya si Yosua, ya kan. Dulu ingat kan Yosua, dulunya seorang budak di Mesir, begitu keluar dari Mesir, ya kan, bersama bangsa Israel, lantas dia dipilih Musa untuk berperang. Nah, itu kan kehendak Tuhan. Tapi aku percaya di situ Tuhan memakai Yosua untuk memimpin perang itu bukannya tanpa persiapan apa-apa, pasti punya. Begitupun kalian di rumah, kalian masing-masing udah ada talenta. Ada Helena mau jadi dokter, terus yang aku ingat lagi siapa ya? Oh, Jason mau jadi penyanyi, ya kan? Aku ingat baru itu, yang lain agak lupa. Tapi udah ada sebagian memang yang, si Moses mau jadi tentara, ya kan? Nah itu artinya apa? Di setiap kita itu udah punya talenta, cuman mungkin ya tadi masing-masing kita udah ada belum nih yang peka. Kalau misalkan belum dapat nggak apa-apa, doain gitu loh. Nah pasti setiap talenta yang kita peroleh dari Tuhan kita gunakan, kita asah sebaik-baiknya, kita memberkati banyak orang dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Tanya Tuhan apa talenta kalian dan minta pimpinan Tuhan. Bagaimana cara mengasah talenta ini? Aku mau jadi orang yang berguna Tuhan. Aku mau jadi anak yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami belajar satu hal Tuhan mengenai talenta. Dan kami percaya, tidak ada satupun di antara kami yang enggak Engkau kasih talenta. Semua sudah Kau kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan mengenai talenta apa yang kami punya. Talenta apa yang harus kami asah ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi terang, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami sangat mau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Berikan mereka selalu Tuhan hikmat, berikan mereka selalu kepintaran, berikan mereka selalu kepekaan ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh mengetahuinya Tuhan, cita-cita apa, talenta apa yang sudah mereka miliki Tuhan dari sejak masa kecil, mereka boleh mengetahuinya, mereka boleh mempelajarinya sejak masa muda mereka Tuhan. Dan ketika sudah tiba waktu-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak yang berhasil, anak yang memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan setiap firman yang hamba sampaikan, hamba katakan Tuhan, boleh terus tertanam dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan gak ada satupun mereka Tuhan yang cuek atas firman-Mu Tuhan. Tetapi mereka akan bergerak Tuhan, mereka akan mencari tahu Tuhan, talenta apa yang ada dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, terus jagai anak-anak-Mu Tuhan, berkati terus dengan kesehatannya, Kau jagai pergaulannya Tuhan, jagai mata mereka, jagai telinga mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka hanya mencari-cari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa dalam firman Tuhan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.